Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Wijaya. Di hadapan saya ada smartwatch terbaru dari brand Wafit. Wafit ini adalah anak perusahaan dari Aulon ya, yaitu Watch Metro 2. Ini saya beli waktu itu di harga 150 ribuan. Dan bagaimana unboxing dan first impresi? Ya, kesan pertama terhadap smartwatch ini. Smartwatch murah dari brand Wafit. Ayo kita unboxing. Check this out. Sebelumnya kita lihat di boxnya ya. Di sini ada brand ya, Wafit by Aulon. Watch Metro 2 ya, Wafit smartwatch. Sebelah kanan ya tidak ada informasi apa-apa ya. Kemudian dari belakangnya ya, nih model Metro 2 dengan Bluetooth versi yang 5.0. Waterproof, ratingnya di IP68 ya. Cukup bagus ya. Saya suka dengan smartwatch yang murah tapi tetap memberikan rating yang IP68. Kemudian multi sport mode, 24 Hz rate monitoring, 1,8 inch ya screen-nya. Kemudian ada tentunya seperti biasa ya, notifikasi reminder ya. Dan ini dengan bobot yang cukup ringan. Untuk baterainya di deskripsi saya dapat informasinya di 220 mAh ya. Ayo kita coba unboxing ya seperti biasa. Di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan satu buah magnetic charge ya dengan 2 pin seperti ini. Kemudian di dalam boxnya ini ada buku petunjuk ya. Kita nyalakan. Oke, Wafit by Aulon. Ini ada langsung masuk ke informasi bahasa ya. Kalau kita geleser ke bawah ini ada bahasa Indonesianya. Oke, Wafit Metro pakai bahasa Indonesia. Nah, inilah tampilan awal dari si Wafit Metro 2 ya. Kita bahas masalah desain ya. Ini menggunakan materi yang polikarbonat ya. Bukan materi yang premium seperti stainless atau material yang kuat ya, tapi ini kalau saya nilai cukup solid ya. Di bagian kanannya ini ada tombol crown yang tombol fisiknya ini tidak memiliki fungsi rotari ya teman-teman. Walaupun dia kalau diputar ini ada putarannya tapi tidak berfungsi apa-apa. Dan biasanya ada lubang mikrofon tapi di sini tidak ada. Di bagian belakang rupanya ada lubang mikrofonnya di sebelah sini. Kemudian untuk speakernya ada di atas ya. Dia sudah mendukung Bluetooth call untuk panggilan masuk ya. Ini tonjolan untuk sensornya tidak terlalu menonjol ya, cukup enak sepertinya digunakan. Dan di bawah ada 2 buah pin magnetik. Sebelah kirinya tidak ada apa-apa ya, kosong saja seperti ini. Dan di strapnya ini adalah strap yang kita ukur sepertinya sih 22 mm ya. Satu nih teman-teman. Nanti kita coba ya pakai strap 22 mm apakah ini masuk ya. 21,2 ya. Kemudian ini bahannya silikon lembut ya, ada kayak seperti motif-motif seperti rugged seperti itu. Di bagian sini penguncinya kalau saya lihat sih bahannya bukan metal ya, ini seperti plastik ya. Ya, kalau saya nilai strapnya ini masih kurang premium ya. Oh ya, namanya juga harganya murah, tapi paling enggak kita mendapatkan strap yang nyaman sih harusnya nih. Walaupun lembut ya, tapi dari bahan yang kurang bagus sih menurut saya. Oke, lanjut kita ukur diameter dari si smartwatchnya. Kelihatan cukup kecil dan sangat ringan nih teman-teman. Di 45 mm ya. Nanti kita akan coba gunakan casing yang miliknya Apple Watch ya di full review nanti. Untuk kelebarannya di 37 dan
ketebalannya hanya di 12 mm ya, cukup kecil ya, pas nih ya untuk di pergelangan tangan wanita. Lanjut kita telusuri dari atas ke bawah. Di sini ada toggle setting ya, di sini ada koneksi ke Bluetooth, kemudian untuk brightnessnya, langsung bisa kita klik di sini ya, jadi tidak langsung masuk ke menu ya, jadi lebih praktis dan lebih cepat. Kemudian di sini masuk ke media player, sisa daya baterai ya, ini informasi, kemudian ada sistem lock ya, kunci. Kita bisa geser sini, masuk ke setting, ada raise to wake yang bisa kita atur langsung dari sini. Kemudian alarm, do not disturb atau mode malam ya, ini mode night mode. Ada center juga fiturnya, ada ini, ada timer, kemudian stopwatch, ini ke menu kalkulator, dan ini untuk QR aplikasi penyandingan, dan terakhir ada remote shutter kamera. Cukup banyak ya, dan sangat berguna sih untuk shortcut cepat ke menu-menunya. Dan ini pilihan UI-nya ada 3 ya teman-teman. Dan kalau kita coba masuk ke menu dengan menekan tombol ini, apakah double klik bisa mengganti view UI? Ya bisa teman-teman. Sayangnya nih tombol crown-nya tidak berfungsi rotari ya. Nah, hanya ada 3 pilihan, dan ini cukup smooth ya, cukup smooth. Seperti ini tampilannya. Kalau dari samping kiri ke kanan ya, ada split view, kemudian dari bawah ada notifikasi, dan seperti biasa dari kanan ke kiri ini ada shortcut yang widget-widget yang bisa kita customisasi ya. Di sini ya, seperti ini tampilannya ya. Kalau saya nilai ya cukup smooth ya, ini pergerakan perpindahannya ya. Kita lihat di pilihan watch face yang disediakan di defaultnya ya. Ini yang utamanya ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya, yang bisa kita langsung rubah-rubah di watch face di defaultnya. Coba kita klik. Nah teman-teman, ini juga aktif ya. Ternyata kalau kita klik langsung masuk ke menu yang tertera di sini. Coba kita ganti yang lain. Ini misalkan tidak ya, tidak berfungsi, hanya yang tadi saja mungkin yang info-infonya nih aktif, bisa diklik. Oke, seperti itu. Langsung kita coba masuk ke menu setting ya. Apa saja di sini ada menampilkan, yang mana di sini ada penyesuaian kecerahan, waktu mati layar bisa disetting sampai ke 30 detik ya. Bisa setting sampai 30 detik. Kemudian gaya menu yang tadi ada 3, tampilan jam wallpaper ya, atau watch face. Ini raise to wake ya, naik untuk bangunkan, dan lampu tidur ini biasanya kalau saat kita mengecas ya, dia akan mati di waktu malam hari ya. Kemudian di suara dan getaran ya, ada intensitas dan media audio di sini. SOS, jangan ganggu, bahasa ya, aplikasi penyandingan, kata sandi. Itu aja yang ada di menu setting. Kita lihat di bagian menu apa saja yang disediakan di smartwatch murah dari brand Wavit ini. Mode gerak ini adalah olahraga ya, mode masuk ke menu olahraga. Kemudian telepon, ini catatan aktivitas, oksigen darah, SpO2, detak jantung, heart rate, dan pemantauan kualitas tidur. Ini catatan aktivitas olahraga. Cuaca, ada asisten suara seperti Google Assistant ya, musik untuk play stop, musik player, kemudian notifikasi,
latihan pernafasan ya. Kemudian foto jarak jauh, ini adalah shutter kamera, terus ini ring telepon, dan kewanitaan juga ada untuk siklus menstruasi. Dan di sini ada lagi satu folder ya yang kita bisa klik, maka di sini ada sudah didefinisikan untuk keperluan ya. Ada alarm, kalkulator, kalender, stopwatch, center, dan timer. Coba kita masuk ke alarm. Ya, bisa ditambahkan alarmnya di sini ya, langsung di jamnya. Kemudian kalkulatornya seperti ini ya. Bisa kita gunakan dengan baik ya. Kalkulator simple seperti ini. Ada fitur kalendernya. Ya. Seperti itu, dan ini gerakannya enak banget sih teman-teman ya. Kalau habis masuk ke menu kemudian kita balik tuh animasinya tuh bagus ya, keren. Dan tapi saya tidak melihat di sini ada yang namanya pengaturan waktu secara manual ya. Jadi dia harus dikoneksikan ke aplikasinya supaya waktunya bisa sesuai dengan waktu saat ini. Dan juga dia belum memiliki always on display ya, karena layarnya juga bukan layar AMOLED, ini masih layar IPS dengan, kalau saya lihat ketajaman warnanya ini cukup bagus ya. Dan wallpaper ini saya sangat suka nih, seperti miliknya Huawei Fit 3 ya, bagus. Dan bagaimana kalau kita pasangkan di pergelangan tangan? Dan inilah si Wavit Metro 2 di pergelangan tangan saya, 16 cm ya, cukup kecil ya si Wavit ini. Dan ini akan sangat cocok ya untuk pergelangan wanita. Dan kalau saya coba-coba nih sensor rest to wake-nya tuh kadang nggak berhasil ya teman-teman. Nanti akan coba saya full review ya kalau sudah saya gunakan selama satu kali periode pengecasan untuk mengetes bagaimana si Wavit Metro 2 ini di daily use saya sehari-hari ya. Nah, padahal rest wake-nya sudah diaktifkan. Sayang sekali ya, tidak seperti smartwatch lain yang benar-benar sensitif ya. Dan teman-teman, saya sudah install aplikasi untuk penyandingannya, yaitu aplikasinya JYO Pro ya. Ini aneh ya, agak-agak nggak familiar. Dan saya sudah melakukan pairing ya Wavit Metro 2. Apa aja yang bisa kita atur di aplikasinya, kita lihat sama-sama ya. Pertama, dia bisa diatur incoming call notification, kemudian SMS notification. Ini untuk notifikasi ya sosial media yang bisa kita aktifkan di sini. Kemudian ada dial market atau watch face ya, custom wallpaper. Kemudian ada frekuensi kontak ya, bisa kita tambahkan di sini ya kalau kita memasukkan kontak favorit. Inactivity reminder ya, untuk mengingatkan kita untuk berdiri. Drink reminder, medicine reminder, remote selfie di sini, dan ada pengaturan more di sini. Device search nih untuk mencari device ya, smartwatch, factory reset, do not disturb mode, device update, automatic heart rate-nya bisa kita aktifkan all day ya, start time-nya dan end time-nya bisa kita atur di sini. Dan time format di sini bisa kita ganti di sini. Dan dengan kita sudah binding ya, sudah pairing, maka waktunya akan tersetting secara benar otomatis ya. Jadi ini ya minimal kalian sudah harus pairing 1 kali ya di pertama kali kalian gunakan. Oke, selanjutnya kita coba lihat di sini tidak ada informasi bahwa ini bisa di connect ya, bisa di share data ke pihak ketiga, Strava ataupun Google Fit ya, untuk si aplikasi JYO Pro nya. Lanjut kita lihat tampilan dari dial marketnya ya di sini. Dan ini kalau saya perhatikan semuanya gratis ya teman-teman, banyak
watch face yang dihadirkan di JAO Pro nya. Tapi ini kalau saya nilai ya, untuk aplikasinya ini belum stabil dan cenderung lambat ya teman-teman. Ya, seperti ini tampilan dari watch face nya, tidak dikelompokkan dan namun semuanya gratis. Ayo kita coba tampilan watch face yang cukup menarik, kita coba terapkan di smartwatch Wahfit ini ya teman-teman. Kita coba start. A few minutes later. Nah, prosesnya sudah selesai dan inilah tampilan hasilnya ya. Cukup intuitif ya, bagus, tapi ini kalau kita klik-klik ya tidak aktif ya. Hanya satu watch face default yang aktif, bisa ditekan dan masuk ke aplikasi yang dimaksud. Nah, kalau saya nilai untuk penyandingan penggantian watch face-nya ini cenderung cukup lambat ya, dari aplikasi JAO Pro dengan smartwatch Wahfit Metro 2 ini. Selanjutnya kita coba menggunakan foto dari galeri handphone ya. Ini ada di custom wallpaper di sini dan kita bisa pilih wallpapernya seperti ini mungkin. Nah, kemudian kita set untuk posisi jamnya, kita hanya bisa di 4 posisi ya, atas dan bawah, kanan atau kiri ya. Kita bisa pilih di sini. Kemudian tampilan di atas jamnya bisa kita ganti, ada tanggal, kemudian step, heart rate atau sleep monitoring ya, seperti ini. Dan untuk warnanya hanya pilihan warna di sini, tidak cukup banyak ya, kurang fleksibel dalam pilihan waktu ya, posisi waktunya, kemudian pilihan warnanya hanya sedikit. Selanjutnya kita coba pairingkan ya. A few minutes later. Oke nih teman-teman, udah sukses tersinkron ya gambar menggunakan galeri dari smartphone kita. Ya, coba teman-teman nilai bagaimana keluaran hasil warnanya, apakah tajam, vivid, dan cukup keren. Tapi sebagai catatan ya, tulisan dari angkanya nih kalau menurut saya kurang bagus ya, terlalu kaku dan tipis. Jadi untuk melihat waktunya, jadinya kalian harus memilih wallpaper yang benar-benar kosong nih, di area-area yang tempat-tempat kalian akan menempatkan si waktu dan keterangannya. Seperti itu ya. Dalam penyandingannya juga menggunakan galeri foto dari smartphone kita ini lebih lambat daripada dari dial marketnya. Seperti biasa nanti akan saya buatkan full reviewnya setelah saya gunakan daily use selama 1 kali masa pengecasan ya, bagaimana ketahanan baterainya, apakah enak digunakan, dan lain-lain. Ya, kalau ada teman-teman pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan drop komen di bawah. Sejauh ini sampai saat ini yang saya rasakan, yang pertama adalah strapnya kurang nyaman ya teman-teman. Menggunakannya juga cukup sulit ya, memasukkan ke lubangnya ini karena dia ada tonjolan seperti ini, jadi kerasa kayak belum masuk gitu ya. Kedua, ini raise to wake-nya dibilang ya kurang responsif sih ya. Dan ketiga, aplikasinya lambat dan masih belum stabil. Itu aja. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Kalau video yang bermanfaat silahkan klik like dan juga jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.